Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk belajar. Mari kita belajar bersama kali ini mengenai perbandingan berbalik nilai. Memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Ayo kita amati. Kecepatan dan waktu tempuh Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Perhatikan tabelnya. Kecepatan rata-rata atau X dinyatakan dalam kilometer per jam. Waktu atau Y dinyatakan dalam jam. Kecepatan 80 waktunya 6. Kecepatan 75 waktunya 6,4. Kecepatan 60 waktunya 8. Kecepatan 40 waktunya 12. Alam menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km. Ayo kita menanya, hubungan apakah antara kecepatan dan waktu yang ditempuh selama perjalanan yang berjarak 480 km? Bagaimanakah persamaan yang dapat kalian buat untuk menyatakan hubungan kecepatan rata-rata atau X dan waktu tempuh atau Y? Ayo kita menggali informasi. Contoh 1. Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Alternatif penyelesaian, Alan menyelesaikan seperti berikut. 80 kali 6 sama dengan 480. 75 kali 6,4 sama dengan 480. 60 kali 8 sama dengan 480. 40 kali 12 sama dengan 480. 480 merupakan konstanta perbandingan. XY artinya X dikali Y. X Y sama dengan 480 atau Y sama dengan 480 per X. Y sama dengan 480 per X sama dengan menyatakan hubungan antara dua variabel. Dua variabel yang dimaksud adalah variabel X dan variabel Y. Waktu yang ditempuh sama dengan 480 per kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai. Waktu yang ditempuh itu sama dengan Y ya. Jadi Y sama dengan 480 per X. X itu adalah kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai. Berikut Y sama dengan 480 per 50. Akhirnya Y sama dengan 9,6. Jadi lama perjalanan yang ditempuh Alan jika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam adalah 9,6 jam.
Contoh 2, berdasarkan masalah sebelumnya, gambarlah grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh. Kita tahu bahwa persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 480 per X. Y adalah waktu yang ditempuh dan X adalah kecepatan rata-rata. Dengan menggunakan tabel berikut, kita dapat membuat grafik yang terbentuk. Perhatikan tabelnya. Kecepatan rata-rata atau X dalam kilometer per jam, waktu Y dalam jam, pasangan terurut X, Y. Kecepatan rata-rata 80 km per jam, waktunya adalah 6 jam. Pasangan terurutnya 80,6. Kecepatan rata-rata 75 km per jam, waktunya 6,4 jam. Pasangan terurutnya 75,6,4. Kecepatan rata-rata 60 km per jam, waktunya 8 jam, pasangan terurutnya 60,8. Kecepatan rata-rata 40 km per jam, waktu 12 jam, pasangan terurutnya 40,12. Grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Perhatikan sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X, sumbu yang tegak ini adalah dinamakan sumbu Y ya. Sumbu X dan Y berpotongan di titik 0,0. Kalau kalian perhatikan di sini titiknya adalah X-nya 80, Y-nya adalah 6. Kemudian kalau X-nya 60, Y-nya adalah 8. Kalau X-nya 40, Y-nya adalah 12. Pertemuan antara X dan Y itu ditandai dengan noktah-noktah warna biru ya. Ditandai dengan noktah-noktah atau bundaran-bundaran warna biru di sini. Nah, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis yang warnanya merah. Kalau anak-anak perhatikan betul-betul di situ berupa garis lengkung ya. Dari titik-titik itu dihubungkan ternyata berupa garis lengkung. Kalau kalian perhatikan di sini grafik dari perbandingan berbalik nilai ya, itu tidak melewati titik 0,0 ya, atau tidak melewati titik asal. Kemudian grafiknya juga tidak memotong sumbu X dan juga tidak memotong sumbu Y di situ. Contoh 3, grafik di samping X dan Y menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Manakah persamaan berikut yang menyatakan hubungan X dan Y? A. Y sama dengan negatif 2 per X. B. Y sama dengan 2 per X. C. Y sama dengan negatif 2X. D. Y sama dengan 2X. Perhatikan gambar grafiknya. Di situ ada titik A, itu koordinat titiknya adalah 2,1. Jadi garis lengkung yang berwarna merah itu melalui titik A, yaitu koordinatnya 2,1. Grafik tersebut melalui titik 2,1. Substitusi nilai X dan Y untuk memperoleh nilai K.
Y sama dengan K per X. Y-nya kita ganti dengan 1, kemudian X-nya kita ganti dengan 2. Menjadi seperti ini. 1 sama dengan K per 2. Berikutnya 1 dikali 2 adalah 2 ya. Jadi 2 sama dengan K. Jadi persamaan grafik yang dimaksud adalah 1 sama dengan K per 2. Jawaban yang benar adalah B. Contoh 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Masalah di atas dapat kita selesaikan dengan membuat tabel seperti berikut. Perhatikan tabel. Di sebelah kiri banyak pekerja, yang sebelah kanan adalah waktu yang dibutuhkan dalam hari. Banyak pekerja itu 12, waktu yang dibutuhkan adalah 20 hari. Banyak pekerja 6, berapakah waktu yang dibutuhkan? Di sini disimbolkan dengan huruf H. Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, diperoleh ya, kita bandingkan banyak pekerja dengan banyak pekerja, waktu kita bandingkan dengan waktu. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perbandingan salah satunya kita balik ya. Di 12 per 6 sama dengan H per 20. Kita tulis seperti itu. Berikutnya dikalikan silang. 12 kali 20 sama dengan H kali 6. 12 kali 20 nilainya adalah 240 sama dengan H dikali 6. 240 per 6 sama dengan H. Akhirnya H-nya sama dengan 40. Jadi pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang. Ayo kita berlatih. Nomor 1, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak itu menjual 5 ekor kambing, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nomor 2, sekeranjang jeruk dibagikan kepada 36 orang anak. Masing-masing mendapatkan 6 buah jeruk. Jika jeruk tersebut dibagikan kepada 24 anak, tentukan bagian masing-masing anak. 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nomor 4, seorang pedagang dapat membeli 35 buah buku tulis dengan harga Rp1.350 per buah. Jika dengan jumlah uang yang sama, ia menghendaki membeli 45 buah buku tulis, berapakah harga tiap-tiap buku? Kesimpulan, perbandingan atau rasio Y per X tidak selalu sama. Sedangkan hasil kalinya X dikali Y adalah konstan yang selalu sama. Karena hasil kali dua variabel adalah konstan, kondisi ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Y berbanding terbalik terhadap X. Hubungan ini dapat ditunjukkan oleh persamaan
X Y sama dengan K atau Y sama dengan K dibagi X. K adalah konstanta. Terima kasih anak-anakku yang sudah memperhatikan keterangan Ibu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu bisa dipahami dan bermanfaat. Anak-anak, untuk latihan kali ini yang 4 soal itu bisa kalian kerjakan, tapi hasilnya tidak perlu dikumpulkan ya. Jadi cukup untuk latihan anak-anak saja. Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, bersemangat, dan selalu mengembangkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.